Pada saat itu wisata selam sama sekali belum istilah juga itu nggak ada, nggak dikenal orang malah. Terus terang kalau kita di Bali ini kan takut kalau di laut itu kan. Dan itu bisa jadi di Indonesia, Pak ya? Iya, kita termasuk pemula di Indonesia. Iya, karena kan katakanlah pusat pariwisata kan di Bali, wisatawan apalagi mancanegara kan. Nah, yang pada waktu itu kita di Indonesia kan belum mengenal wisata selam sebagai aktivitas wisata. Hanya dikenal dua seperti yang saya sampaikan. Yang satu itu untuk profesional, untuk untuk dia offshore, untuk memasang peralatan-peralatan drilling untuk minyak. Yang nomor dua ya untuk angkatan laut, untuk keperluan untuk militer ya. Pada waktu ada yang dinamakan World National Park Congress, Kongres Taman Nasional Sedunia yang Di Bali. di Bali Beach, ya, Di Bali Beach. ya, kami merekomendasikan untuk memasukkan selain Bali Barat, oleh karena adanya Jalak Putih itu, kita meminta juga kalau bisa Pulau Menjangan itu dimasukkan dalam satu kawasan taman nasional. Pada waktu Tahun berapa, Pak? itu sekitar tahun 70 awal 80 ya. Nah, kita sampaikan pada waktu itu Dirjen Kehutanan itu Pak Sujarwo almarhum, kita sampaikan dan akhirnya disetujui bahwa Pulau Menjangan itu termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat, sehingga dia terproteksi. Nah, sejak saat itulah, Waktu itu pemerintah belum banyak mulai, biasanya belum Pak. itu aturan saja belum ada. Nah, sesudah kita melakukan survei lapangan itulah kami melaporkan kepada Bapak Gubernur pada waktu itu, Bapak Ide Bagus Mantre, untuk akhirnya diturunkanlah SK Gubernur untuk penetapan kawasan wisata selam. Itu nyantolnya kemana tuh, Pak? Undang-undang. Oh, itu Belum ada. Yang Jadi peraturan akhirnya- gubernur aja. Iya, peraturan gubernur yang akhirnya ditingkatkan menjadi perda. Oh, menjadi perda. Perda, iya. Ah. Ya, perda. Terus di perda kan ditentukan spot-spot itu untuk dilindungi. Nah, yang paling menarik itu adalah di sana kita memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak lagi mengambil karang. Sebelumnya kan mereka mengambil karang untuk bahan bangunan. Oh. Dulu kan orang jarang pakai semen ya. Jadi dulu itu pasti dengan kapur yang dibakar, ya, lantas dicampur untuk bahan membuat bangunan. Nah, dari kapur karang-karang di laut itu, di pantai itu banyak rusak. Iya. Jadi sebenarnya aktivitas itu banyak dilakukan oleh masyarakat Iya. secara Masyarakat liar. mereka gitu, tidak Pak, ya, tahu. karena tidak Iya, tahu. karena tidak tahu. Nah, akhirnya sesudah juga belum dilindungi waktu itu. belum dilindungi, undang-undang lingkungan itu belum ada. sampai ke sana. Dulu masyarakat menganggap boleh saja. Boleh saja. Ya, akhirnya diturunkanlah perda itu, sudah itu dilindungi dan dilarang untuk mencari kita namakan mencuri, akhirnya mencuri karang. Iya, mengambil tanpa tidak ada. Nah, sesudah ada aturan itu, karena dilarang, berarti siapa yang berani mengambil itu kan mencuri. Iya. Nah, itu, tetapi kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Edukasi ya, Mas. Iya. Ya. Lantas kenapa tidak boleh? Oleh karena itu rusak lingkungan dan itu tidak Ada resistensi, Pak, sebelum. Iya, karena itu sumber penghidupan mereka kan, sumber penghidupan yang kalau kita larang mereka, terbatasnya apa? Iya. Nah, akhirnya kita berikan kepada mereka kesempatan untuk belajar, artinya menangani para wisatawan yang ingin snorkeling maupun diving, diangkut dengan boot mereka, dan nanti umpamanya seperti di Padang Baik, umpamanya seperti di Bali Barat, di daerah di Pulau Menjangan. Nah, itu mereka akhirnya malah mendapatkan income yang lebih baik. Nah, itulah kita mendidik masyarakat itu, yang mana akhirnya mereka ikut melindungi, mereka ikut mengamankan. Umpamanya ada kecenderungan masyarakat yang terus terang saja yang datang nyebrang terus mengebom ikan.
Jadi mengebom ikan ikan itu mati semua. Karang rusak. Iya. Nah itu terus dilarang. Turunlah perda, nanti bupati mulai juga ikut memperhatikan karena dampak lingkungannya sudah dilihat. Sesudah itu juga sesudah kita semakin lama semakin dikenal Bali ini sebagai salah satu destinasi untuk wisata selam, wisata bahari ya oleh pemerintah kan dilindungi karena masyarakat bisa mendapatkan penghidupan. Jadi mengebom ikan ikan itu mati semua. Karang rusak. Iya. Nah itu terus dilarang. Turunlah perda, nanti bupati mulai juga ikut memperhatikan karena dampak lingkungannya sudah dilihat. Sesudah itu juga sesudah kita semakin lama semakin dikenal Bali ini sebagai salah satu destinasi untuk wisata selam, wisata bahari ya oleh pemerintah kan dilindungi karena masyarakat bisa mendapatkan penghidupan itu. Jadi pada saat itu wisata selam sama sekali belum istilah juga itu nggak dikenal orang malah. Terus terang kalau kita di Bali ini kan takut kalau di laut itu kan. Dan itu bisa jadi di Indonesia Pak ya? Iya, kita termasuk pemula di Indonesia. Iya. Karena kan katakanlah pusat pariwisata kan di Bali, wisatawan apalagi mancanegara kan. Nah, yang pada waktu itu kita di Indonesia kan belum mengenal wisata selam sebagai aktivitas wisata. Hanya dikenal dua seperti yang saya sampaikan. Yang satu itu untuk profesional, untuk untuk dia offshore, untuk memasang peralatan-peralatan drilling untuk minyak. Yang nomor dua ya untuk angkatan laut, untuk keperluan untuk militer ya. Iya itu. Waktu itu Pak Udi sudah di luar negeri belum ya? Saya sudah pulang. Ya, jadi saya sudah membantu orang tua dan kami mendirikan yang dinamakan perusahaan pertama itu Baruna Water Sport untuk diving. Dan di sanalah memang orang tua saya memesankan kepada saya, sebelum kamu pulang coba kamu berusaha belajar menyelam di Jerman. Sebab di sini belum banyak bisa tempat untuk belajar menyelam dalam artian untuk certified diver ya. Tapi waktu beliau sampaikan itu sudah ada permintaan dari wisatawan Jerman. Tahun 78 saya kan masih di Jerman. Jadi beliau membilang bahwasanya ada keinginan untuk memulai mengembangkan usaha wisata bahari dan sekarang sedang dilakukan survei lapangan. Sudah dapat info itu dan sudah mulai menyiapkan langkah itu kan ya. Sesudah itu kan kita ingin mengambil wisata bahari itu merupakan bagian daripada aktivitas pariwisata. Ya gitu. Wah luar biasa ini. Jadi dari sepotong ini baru sepotong cerita ini dari Pak Udi tentang bagaimana kepeloporan almarhum ayah beliau Pak Bagus Sudane ketika menarik sekali, saya menjadi excited ya mendengar ini karena baru tahu ternyata wisata bahari ini detailnya seperti ini. Sudah pernah dengar tapi detailnya baru saya buka cerita. Pangeran Bernard ketemu belakangan ya Bu ya. Masih ingat. Ibu ada nama-namain, masih ingat. Nah, ceritanya saya tambahkan sedikit ya ini sebelum mengingatkan Pak Bagus Sudibyo ini, Pak Udi itu sempat sekolah di Jerman, gitu Pak ya. Lalu kemudian sempat di Kanada gitu Pak ya. Enggak, di Austria. Austria, maaf, di Austria. Di Salzburg di Austria. Lalu setelah studi berapa tahun Pak dulu? Saya total 5 tahun. 5 tahun di luar negeri. Dengan pengalaman 5 tahun itu kemudian beliau kembali ke Bali dan ikut bersama-sama orang tua memutar roda bisnis pariwisata milik keluarga, gitu ya. Dan ternyata kemudian ya hasilnya luar biasa ya. Nah, kembali ke cerita. Kembali ke cerita tentang wisata bahari yang dirintis atau dipelopori oleh ayah Pak Udi, almarhum Bapak Bagus Sudane.
Nah, pada saat itu bagaimana kemudian Pak setelah regulasi di daerah berupa Perda itu muncul, lalu kemudian bagaimana ceritanya sampai kemudian muncul aktivitas atau program wisata menyelam itu Pak? Iya, begini, sesudah kita inventarisasi, bahwasanya di Bali itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan usaha wisata bahari, maka kami biasakan mengikuti bursa-bursa pariwisata dunia. Umpamanya di Berlin itu ada yang dinamakan International Tourism Bourse atau International Tourism Exchange. Itu salah satu bursa pariwisata terbesar di dunia ya. Itu biaya sendiri itu Pak? Biaya sendiri. Tidak ada kontribusi pemerintah juga pada saat itu ya? Belum ya? Tidak. Belum. Kita berangkat jadi, iya. Jadi ini berjuang sendiri, hasilnya kalau dinikmati ya jangan ada yang protes gitu. Sudah itu terus kita ikuti juga kan ada ASEAN Travel ya ATF itu ASEAN Travel Forum ya. Ya. Itu juga kita ikut. Sesudah itu ada JATA, Japan of Association Travel Agencies Conference itu di Jepang setiap tahun. Sesudah itu juga ada di di Amerika, itu juga diadakan di Orlando di Amerika. Kita biasa ikut itu setiap tahun. Dan juga ada di Australia. Dan itu setahun berapa kali itu Pak ikut? Kita bisa sampai 3, 4, 5 kali per tahun ikut bursa pariwisata internasional. Itu efeknya apa Pak? Ya itu yang pertama, kita melakukan marketing. Jadi kita memperkenalkan bahwa di Bali itu ada produk wisata bahari. Sesudah itu lantas kita mengundang para tour operator yang terutama mengusahakan usaha-usaha penyelaman, tour operator untuk scuba diving. Kita undang ke Bali untuk melakukan survei. Sesudah itu juga ada jurnalis yang kita sering undang. Nah, kadang-kadang itu jurnalis asing ya Pak? Jurnalis asing, ya. Yang jurnalis khusus untuk olahraga selam. Dan kadang-kadang kita juga bekerja sama dengan airlines, apakah itu Thai International, apakah itu dengan Singapore Airlines, apakah juga dengan Garuda, untuk mengundang mereka. Sehingga tiketnya bisa diberikan free atau kadang-kadang diskon gitu ya. Ya itu kita melakukan survei dengan mereka. Lantas mereka menuliskan di dalam jurnal-jurnal mereka, di dalam majalah-majalah mereka, yang akhirnya orang tertarik kan. Terus tour operatornya mulai datang juga menghubungi kita. Kalian membawa tamu. Dia survei dulu kalau itu memungkinkan. Terus harganya bagaimana dan sebagainya, safety-nya bagaimana, mereka datang bawa tamu. Nah, mulailah grup-grup series datang, ada individual, begitu. Wah, menarik ya. Jadi ini sepertinya baru pertama kali kita buka cerita ini Pak ya. Iya. Karena selama ini Pak Bagus ini kalau nggak ditanya beliau ini begini gitu. Jadi kadang-kadang agak setengah memaksa gitu. Saya kalau datang, ayo Pak cerita Pak. Baru beliau agak susah diajak cerita kalau kesannya itu membanggakan diri sendiri. Ini yang langka sekarang ini. Yang sekarang banyak orang suka cari panggung gitu. Tapi ya itu karakter. Nah, saya kira layaklah kemudian dari sepotong cerita ini, ya, penggalan-penggalan cerita ini, kalau mendengar cerita Pak Bagus tadi, kemudian pemerintah memberikan apresiasi khusus, memberikan award, penghargaan negara kepada almarhum mendiang Bapak Bagus Sudana atas kepeloporan beliau merintis lahirnya, terbidaninya usaha wisata water sport ini Pak ya. Nah, Satya Lencana. Ya. Dan kemudian kan barangkali mulai muncul macam-macam jenis itu Pak ya. Iya. Olahraga wisata air itu. Jadi dalam hal ini berani mengatakan kita menjadi pelopor ya. Pemula daripada aktivitas wisata bahari di Bali, jangan-jangan juga di Indonesia ya. Sehingga oleh karenanya itu menambah khasanah daripada produk pariwisata. Selain wisata budaya, jadi ada wisata sport, terutama adalah wisata selam. Kita juga termasuk salah satu yang memulai adanya windsurfing. Jadi kalau di
Kuta itu ada yang namanya body surfing, pakai surfboard. Kalau windsurfing itu yang memakai layar. Itu kita yang mendatangkan pertama itu dari Jerman membawa 5 windsurf itu. Tapi memang olahraga wisata surfing itu dulu belum ada, Pak? Belum. Di zaman itu? Belum ada. Belum ada yang bawa selancar itu, Iya, pakai selancar sepeda angin motor. ya. Nggak, selancar angin. Oh, selancar anginnya. Ya, ya. jadi surfboard dengan apa namanya? Dengan ininya, dengan layarnya. Ya, itu kita. Tapi yang papan surfing itu yang Papan ada surf, seperti sekarang ya, itu papan surf. sudah ada. Itu aktivitas. sudah. Itu orang-orang Australia. Australia yang- Iya, jauh lebih lama itu. Jauh lebih lama, Pak. Iya. Oh, yang pakai Yang pakai layar, layar kita itu yang memulai. Oh, Iya. pertama kali. Dan itu belum ada waktu Belum itu. ada waktu itu. Dan di Kuta pertama kali itu, Pak ya? Nggak, kalau windsurfing itu di Sanur. Oh, di Sanur malah. Iya, di Sanur. Kami membawa waktu itu 5 surfboard. Kita bawa di Bali Beach dan kita bawa di apa namanya, di Bali Hyatt. Itu karena ombaknya atau anginnya, Pak? Angin yang dibutuhkan, angin, ombak kalau bisa tidak terlalu besar. Kalau yang surfing yang seperti di Kuta itu Di Kuta itu ombaknya. Ombak yang Oh, bedanya mungkin di situ, Pak ya? iya. Kalau Jadi di yang Sanur, di Sanur lebih calm dia. lebih- Iya, oh, tapi anginnya angin yang kencang. dibutuhkan. kalau di Kuta ombaknya. yang- Ombaknya ya. Iya. Wah, ini Makanya namanya windsurfing. windsurfing. Wind kan angin, ya. Oke. Ya. Wah, menarik ini. Saya kira cerita ini harus menjadi catatan bagi kita semua bahwa melakukan sesuatu itu barangkali tidak perlu membayangkan satu waktu ada pamrihnya gitu, Pak ya. Oh iya. Karena ayah dulu barangkali tidak pernah memikirkan satu waktu saya akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah gitu ya. Kerja aja gitu. Iya. Kalau kita ya, dari dulu kita memang berpikir suatu untuk kepentingan masyarakat ya. Sesudah itu sekalipun kita belum mengenalnya secara secara literal ya, tetapi kita sudah berpikir tentang yang dinamakan sustainable development. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Ya, di sini saya kasih satu contoh. Kalau kita mengambil karang, merusak karang, itu kan destruktif ya, merusak. Ya. Tapi kalau kita melihat invertebrata ini, karang, ikan, hanya dilihat dan kita pelihara, semakin lama dia semakin menarik. Kalau semakin lama semakin menarik, orang semakin banyak akan datang dan mengagumi. Jadi kebalikan dari destruktif menjadi Iya. konstruktif, Pak. Kalau ini protektif ya. Protektif. Iya. Jadi kita pelihara, tetapi mendatangkan uang. Mendatangkan uang. Jadi ada nilai tambah. Jangan mendatangkan uang dengan merusak. Ini kan mendatangkan uang sambil memelihara. Dan waktu itu belum ada istilah sustainable development mungkin, Pak. Belum ada. Tapi kita sangat memahami, sudah jelas, kalau ikan itu diracun, kalau ikan itu dibom, punah dia, apa yang mau dilihat? Jadi teorinya datang belakangan itu sebenarnya. Prakteknya sudah duluan. Sudah duluan, kita sudah merasakan. Iya. Oke. Wah, luar biasa. Tapi ada hubungannya juga barangkali dengan kearifan lokal di Iya, Bali. kita ya, kan Pak, punya Trihita Karana. ya? Cerita Karana. Nah, jadi Trihita Karana itu yang sangat menginspirasi ya, yang mengilhami kita tentang bagaimana kita harus memproteksi, dan juga kan kearifan lokal umpamanya seperti adanya upacara tumbak itu kan, tumbak udu, tumbak kandang, ya tumbak wariga, tumbak macam-macam itu kan. Ya, itu kan ada hubungannya Iya, dengan aspek-aspek itu. kehidupan Iya. kita sehari-hari. Itu, Iya. ya. Wah, menarik sekali. Gitu. Jadi cerita tentang penghargaan yang diterima oleh Pak Bagus Sudana yang kemarin Pak Budi putra beliau menerima di Jakarta, itu bagaimana ceritanya, Pak? Bertemu dengan, itu diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata. Iya, jadi mereka melakukan survei dulu seperti yang tadi saya ceritakan lewat Dinas Pariwisata. Ada dicalonkan mau dinominasi kira-kira siapa atas rekomendasi Dinas Pariwisata, dan juga mengumpulkan data, terus turun dari Sekretariat Negara. Itu berapa lama itu, Pak? Survei. Itu dari mulai bulan Februari sudah. Bulan Februari. Iya.
dari mulai bulan Februari terus kita dilakukan survei lapangan. Tidak ujuk-ujuk terus dipanggil survei dulu. Kalau bercanda saya nggak mau. Ya. Layak apa enggak gitu Pak ya? Iya. Oke. Iya. Itu tim khusus Pak datang dari Tim Jakarta? khusus ya, dari Dinas Pariwisata, dari Kementerian, dan juga dari Sekretariat Kepresidenan. Itu prosesnya wawancara, turun Wawancara lapangan? dan beliau-beliau itu melihat secara langsung. Wah, luar Iya. biasa. Jadi tidak Layak main-main atau ya? tidak, iya. Sebab ini kan atas nama presiden, atas nama negara, nggak main-main. Ya. Terus kapan kepastian informasi beliau kemudian mendapat penghargaan itu? Kita sudah melihat itu dari mulai Juli sudah ada kemungkinan akan bisa Karena konfirmasi terus Iya, lakukan mungkin Pak? iya, terus kita diminta. untuk bersiap diketahui gitu. Nah, akhirnya awal Agustus sudah firm, sudah pasti. Jadi kepastian mendapatkan penghargaan itu bertepatan dengan peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Ya. Momennya memang Iya, khusus Pak ya? diserahkan oleh menteri atas nama presiden. Jadi kalau 17 Agustus kita kenal juga sebagai hari proklamasi, perjuangan, hari ya semua nilai kepahlawanan juga ada di situ Pak ya. Iya, Jadi ini beliau kepahlawanan, ya. pahlawan pariwisata dari Bali ini juga. Itu di momennya gitu. Pejuang pariwisata. Pak Audi, pada saat di Jakarta Iya. bertemu dengan menteri dan diserahkan penghargaan itu ada pembicaraan khusus dengan Pak Sandi Uno. Ya, kan pada waktu itu upacara pengibaran bendera 17 Agustusan terus disertai dengan pidato oleh Bapak Menteri, dan akhirnya di sana juga dalam pidato itu beliau menyampaikan bahwasanya akan ada 3 putra daerah yang akan diberikan Satya Lencana penghargaan oleh negara, antara lain ya Bapak saya, sudah itu ada Pak Yudara dan ada Pak Sugeng. Beliau pengembang dari wisata desa wisata dari Yogyakarta. Ya, jadi ada 3 orang. Jangan lupa subscribe